3. Halo, kami dari kelompok 1, mata kuliah Gizi dan Diet. Di sini kami akan membahas tentang PPT dengan materi konsep dasar nutrisi dengan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Eleonora Dwi Rahayu. Saya Helena Putri Oda. Saya Maria Bea. Saya Naila Mistina Anda. Saya Novaria Tanuk Dede. Saya Rabiatul Adawiyah Muhammad Nasir. Saya Sesubila Putri Alida. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar nutrisi. Pada konsep dasar nutrisi ini kita akan belajar mengenai apa itu ilmu gizi. Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Gizi secara klasik berkaitan dengan fungsi dasar gizi, yaitu menghasilkan energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, serta mengatur metabolisme dalam tubuh. Pada zaman modern, gizi tidak hanya terbatas pada fungsi dasar dan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kerja, produktivitas IQ, dan status ekonomi. Selanjutnya ada penyebab gangguan gizi. Pada penyebab gangguan gizi ini ada dua penyebab. Yang pertama, penyebab primer. Faktor primer maksudnya adalah semua masalah gizi yang disebabkan susunan makanan salah, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Antara lain, kurangnya penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, dan kebiasaan makan salah. Yang kedua adalah penyebab sekunder. Semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Antara lain yang pertama, kelainan anatomi, contohnya pasien yang kelainan congenital rongga mulut, tumor daerah esofagus, dan kelumpuhan otot pengunyah pada stroke. Di sini ada absorpsi, misalnya pasien malabsorpsi, pasien yang mengalami infeksi usus halus atau tipus abdominalis, dan pasien post-operasi pencernaan. Yang kedua ada metabolisme utilisasi, misalnya pada pasien diabetes mellitus yang kekurangan insulin. Ekskresi, misalnya pasien yang tidak mampu mengeluarkan sisa hasil metabolisme makanan. Selanjutnya ada obat-obatan, misalnya pasien yang mengonsumsi obat yang berinteraksi dengan makanan sehingga zat gizi tertentu tidak bisa diserap. Kita ke slide selanjutnya, proses pencernaan makanan. Jadi di sini pencernaan makanan mengubah makanan menjadi zat gizi sederhana dengan bantuan enzim, yaitu karbohidrat menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, serta lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Setelah itu zat gizi diserap oleh tubuh melalui lambung dan terutama usus halus. Proses absorpsi dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Ada yang tahu mekanisme apa saja? Tidak. Baik, yaitu mekanisme transport pasif karena perbedaan konsentrasi tanpa memerlukan energi, transport aktif yang memerlukan energi, transport fasilitatif dengan bantuan protein pembawa, serta fagositosis atau pinositosis, di mana membran sel epitel menelan partikel zat gizi. Selanjutnya zat gizi yang telah diserap didistribusikan ke seluruh sel tubuh untuk digunakan dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menghasilkan energi. Lalu selanjutnya, bagaimana bisa timbul masalah kekurangan gizi? Jadi baik, kekurangan gizi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan atau tidak dapat menyerap zat gizi yang cukup sesuai kebutuhan. Akibatnya pertumbuhan kesehatan dan fungsi tubuh dapat terganggu. Jadi di sini saya paparkan potret anak kekurangan gizi. Jadi bisa dilihat di foto di atas, anak-anak itu rentan badannya itu lebih ke kurus, terus bisa jadi kelihatan sampai kayak tulang-tulangnya jadi lebih lemas, kelihatan dari foto-foto yang saya tunjukkan. Berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam dampak kekurangan gizi. Yang pertama itu kekurangan energi untuk beraktivitas. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan terhambat. Yang ketiga, daya tahan tubuh menurun. Yang keempat, fungsi dan perkembangan otak terganggu. Dan yang kelima, menyebabkan perubahan perilaku dan masalah sosial. Keadaan kurangan gizi ini pada anak-anak dikenal dengan penyakit kurang kalori protein atau KKP atau marasmus dan kwashiorkor. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam potret anak kelebihan gizi. Jadi di sini saya masukkan foto contoh anak yang mengalami kelebihan gizi.
Kelebihan gizi itu dapat berdampak negatif, dapat menyebabkan obesitas yang meningkat, risiko tubuhnya timbulnya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit hati, dan kantung empedu. Yang berikutnya adalah kebutuhan minimal zat gizi harian. Yang pertama, kebutuhan minimal zat gizi harian atau MDR. MDR adalah jumlah minimal zat gizi yang dibutuhkan tubuh setiap hari, yaitu terdiri dari MDR preventif, kebutuhan zat gizi minimal saat sehat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Yang kedua, MDR terapeutik, kebutuhan zat gizi minimal saat sakit untuk membantu proses penyembuhan. Yang kedua itu angka kecukupan gizi atau AKG. AKG adalah tingkat konsumsi zat gizi esensial yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir seluruh orang sehat. Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan zat gizi secara seimbang, pemerintah menetapkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS sebagai panduan pola makan yang baik dan benar. Anjuran sumber energi menurut PUGS, karbohidrat 60-75% dari total energi harian, protein 10-15% dari total energi harian, lemak 10-25% dari total energi harian. Yang berikutnya, ruang lingkup ilmu gizi. Yang pertama itu jenis-jenis zat gizi. Karbohidrat itu adalah senyawa organik yang tersusun dari karbo, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdapat pada tumbuhan dan hewan serta merupakan sumber energi utama bagian utama tubuh. Sumber karbohidrat nasi atau beras, gandum, jagung, sagu, kentang, umbi-umbian, pisang, dan beberapa jenis buah-buahan. Oke, jadi baik, selanjutnya fungsi karbohidrat. Sumber energi utama tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori energi. Disimpan dalam darah sebagai glukosa, di hati dan otot sebagai glikogen, dan kelebihannya diubah menjadi lemak cadangan. Memberikan rasa manis pada makanan, contohnya gula dan buah-buahan. Menghemat penggunaan protein. Jika kebutuhan energi terpenuhi dari karbohidrat, protein dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Mengatur metabolisme lemak, membantu pembakaran lemak secara sempurna, dan mencegah pembentukan zat keton yang berbahaya. Membantu pencernaan serat dari karbohidrat, membantu pergerakan usus, dan mempelancar buang air besar. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat sederhana. A. Monosakarida. Karbohidrat paling sederhana terdiri dari 1 molekul gula. Contoh, glukosa, buah-buahan, sayuran, sirup, jagung. Yang kedua, fruktosa, yaitu buah-buahan dan madu. Yang ketiga, galaktosa, hasil pencernaan laktosa dalam tubuh. B. Disakarida, terdiri dari 2 molekul monosakarida yang bergabung. Contoh, sukrosa atau glukosa tambah fruktosa terdapat pada gula pasir. Laktosa atau glukosa tambah galaktosa terdapat pada susu. Yang ketiga, maltosa atau glukosa tambah glukosa terdapat pada kecambah dan biji-bijian. Baik, selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks tersusun dari banyak molekul monosakarida, terutama glukosa. Sumber utamanya adalah pati yang terdapat pada beras, gandum, jagung, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, umbi-umbian, singkong, dan kentang ubi. Pencernaan karbohidrat. Yang pertama dimulai dari mulut dengan bantuan enzim amilase. Yang kedua dilanjutkan di usus halus dengan bantuan enzim miltase, sukrase, dan laktase. Yang ketiga, hasil akhir pencernaan karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang kemudian diserap oleh tubuh. Yang keempat, sisa karbohidrat yang tidak tercerna akan difermentasi oleh bakteri di usus besar. Selanjutnya, lemak. Pengertian. Lemak atau lipid adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lemak. Lemak menghasilkan energi paling tinggi yaitu 9 kcal per gram dan jenis lemak. Jenis lemak 1. Trigliserida, lemak utama dalam makanan dan tubuh. Gabungan gliserol tambah 3 asam lemak.
Yang kedua, fosfolipid, yaitu komponen penting membran sel. Yang ketiga, sterol, yaitu contohnya kolesterol. Yang keempat, lemak trans, yaitu terbentuk dari proses hidrogenasi atau banyak pada makanan gorengan dan olahan. Yang berikutnya kolesterol. Kolesterol adalah sterol yang diproduksi oleh hati dan juga berasal dari makanan hewani. Fungsinya pertama membantu pencernaan lemak, yaitu bahan empedu. Yang kedua membentuk membran sel. Yang ketiga membentuk hormon, yaitu estrogen, testosteron, dan adrenalin. Selanjutnya pencernaan dan transfer lemak. Yang pertama pencernaan dimulai sedikit di mulut dan di lambung. Yang kedua di usus halus, lemak dipecah oleh empedu dan enzim agar mudah diserap. Yang ketiga, setelah diserap, lemak diangkut oleh lipoprotein, misalnya kilomikron, LDL, HDL, VLD melalui darah. Yang keempat, lemak disimpan di jaringan adiposa atau digunakan sebagai energi. Yang berikutnya fungsi lemak. Yang pertama itu sumber energi utama 9 kilokalori per gram. Yang kedua, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, cadangan energi tubuh. Yang keempat, melindungi organ tubuh misalnya bantalan. Yang kelima, mengatur suhu tubuh misalnya isolator panas. Yang keenam, melumasi dan menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya, protein. Pertama, pengertian. Protein adalah makromolekul yang tersusun dari rantai asam amino yang mengandung unsur utama karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein sangat penting karena membentuk struktur dan fungsi tubuh asam amino. Asam amino terdiri dari 20 jenis asam amino dan dibagi menjadi yang pertama 9 asam amino esensial, yaitu harus dari makanan. Yang kedua 11 asam amino non esensial, yaitu dapat dibuat tubuh. Yang berikutnya struktur protein. Yang pertama primer, yaitu urutan asam amino. Yang kedua sekunder, yaitu lipatan, misalnya A helix dan beta C. Yang ketiga tersier, yaitu bentuk 3D protein. Yang keempat kuartener, yaitu gabungan beberapa rantai protein. Selanjutnya jenis protein. Yang pertama protein sederhana, yaitu hanya asam amino. Yang kedua protein gabungan, yaitu protein ditambahkan dengan komponen lain, misalnya lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Yang berikutnya bentuk. Yang pertama itu fibrous atau serat, yaitu kuat, contoh keratinnya yaitu rambut, kuku. Yang kedua globular, yaitu berbentuk bulat, mudah larut, misalnya susu, telur, dan daging. Yang berikutnya fungsi protein. Yang pertama enzim, yaitu mempercepat reaksi tubuh. Yang kedua transport, yaitu hemoglobin membawa oksigen. Yang ketiga hormon, misalnya insulin, hormon pertumbuhan. Yang keempat kontraktil, yaitu gerakan otot, misalnya aktin dan miosin. Yang kelima struktural, yaitu pembentukan jaringan rambut, kuku, dan kulit. Yang ketujuh cadangan nutrisi, misalnya pada susu, telur, dan biji-bijian. Yang berikutnya mutu protein. Yang pertama nilai biologis atau NB, yaitu kemampuan protein untuk pertumbuhan. Yang kedua NPU, yaitu protein yang benar-benar dimanfaatkan tubuh. Yang ketiga PR, yaitu kemampuan protein untuk mendukung pertumbuhan. Yang keempat skor kimia, yaitu perbandingan asam amino dengan standar, misalnya telur.